Shalom keluargaku, kita bersyukur pada hari ini kita masih boleh melaksanakan ibadah doa Rabu kita. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah doa Rabu kita di rumah kita masing-masing, namun tidak menutup sukacita kita untuk datang kepada Tuhan pada hari ini. Untuk memulai ibadah kita menyanyikan pujian Kau Sungguh Indah, nomor 74. Bersyukur Tuhan bahwa Engkau sungguh indah di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang sungguh menakjubkan ya Tuhan. Kadang terdapat kami mengerti Tuhan apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami, namun kami mau tetap hidup bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau masuk dalam persekutuan doa Rabu kami. Engkau menyertai memberkati kami semua, bahkan keluarga-keluarga kami yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, yang doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita menyanyikan pujian sukacita kita di buku nyanyian kita nomor 162, Allah itu baik. Bagiku itu
mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku nomor 57. Selamat malam, salam sehat keluargaku. Kalau keluargaku melihat rekaman sebelumnya saya menggunakan masker dan bersama-sama, dan sekarang saya sendirian karena ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan, ada kesalahan teknis seperti ini. Selamat malam keluargaku, salam sehat untuk kita semuanya. Mohon maaf saya menggunakan masker karena saya positif thinking, saya hanya bersin-bersin saja. Anak-anak kita di sekolah minggu yang terbatas. Gitu udah. Iya tadi pas di tengah-tengah itu merosot gitu. Rekamannya. Tetapi tidak menjadikan persoalan bagi kita. Saya meyakini bahwa ini tetap menjadi bagian sukacita kita dan berkat kita ketika kita bisa bersekutu secara daring, secara online, meskipun tidak berjumpa bersama-sama. Keluarga yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu Kak Shirley menuliskan sesuatu di Facebooknya tentang
ayahnya, tentang papahnya. Menurut Kak Sherly, papahnya adalah orang yang luar biasa karena sepanjang umur Kak Sherly belum pernah Kak Sherly mendapatkan tindakan keras dari ayahnya atau amarah dari ayahnya. Dan itu tentu menjadikan hal yang baik, relasi yang baik antara Kak Sherly dengan papahnya. Keluargaku yang dikasih Tuhan, saat ini saya akan membagikan bahwa pola atau cara kita berdoa kepada Tuhan, pola relasi kita dengan Tuhan ternyata dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya adalah dipengaruhi relasi kita dengan, sebenarnya ini kalau saya meluaskan, relasi kita dengan alam semesta. Secara khusus pola hubungan kita dengan Tuhan dipengaruhi relasi kita dengan orang tua kita. Saya sendiri menyadari bahwa ada perubahan cara saya berdoa, cara saya menyapa Tuhan ketika masa remaja sampai sekarang. Dulu saya sering berdoa waktu masih muda, langsung menyebut nama Tuhan Yesus. Yesus tolonglah saya, Yesus, Yesus, seperti itu. Tetapi kalau saya merenungkan dan menyadari, sekarang saya lebih banyak berdoa dengan menggunakan kata sapaan Bapa. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi. Kenapa? Tentu ada pengalaman pribadi yang saya rasakan dan keluargaku juga mungkin mempunyai pengalaman pribadi. Ketika saya berdoa dengan menyebut Tuhan sebagai Yesus, karena pada waktu itu saya merasa saya tidak mempunyai siapa-siapa, saya memerlukan sahabat, sehingga saya menganggap Tuhan adalah sebagai sahabat saya. Dan sebagai sahabat saya bisa ngobrol apa saja dan saya bisa menyebut namanya secara langsung, walaupun secara tradisi itu tidak sopan untuk tradisi Jawa. Bahkan menyebut orang tua kita dengan menyebut nama langsung itu rasanya tidak sopan. Menyebut nama langsung orang yang lebih tua dari kita itu juga tidak sopan. Tetapi untuk teman-teman di barat misalnya, orang-orang bule biasa menyebut nama langsung. Nah, kalau saya memperlakukan Yesus, Tuhan Yesus sebagai sahabat, maka pada waktu itu karena saya masih muda, saya mungkin patah hati, saya perlu teman, perlu sahabat, saya panggil Yesus. Tetapi saya harus mengakui bahwa memang saya mempunyai relasi yang tidak baik dengan orang tua saya, khususnya dengan bapak saya. Sehingga rasanya susah ketika saya mempunyai relasi yang tidak baik dengan bapak, lalu saya berdoa Bapak saya yang ada di surga. Bayangan Bapa Tuhan yang tidak terlihat itu sebenarnya direpresentatifkan oleh orang tua kita. Makanya ini menjadi tugas berat bagi saya, bagi Pak Yusef, ya, bagi Mas Yos kelak, untuk menjadi orang tua yang bisa menghadirkan atau mewakili, merepresentasikan keberadaan Tuhan bagi anak-anak. Tidak ada orang tua yang sempurna. Saya bukan orang yang sempurna, tetapi saya belajar untuk bagaimana menghadirkan citra Tuhan, citra Bapa dalam kehidupan saya di hadapan anak-anak saya. Dan nanti kalau misalnya ditanya kepada anak saya Yedi atau Yona, bagaimana papimu, mungkin mereka merasa ada relasi yang kurang baik, dan itu sebenarnya berpengaruh di dalam relasi dengan Tuhan. Pengenalan kita itu salah satunya. Pengenalan kita terhadap Tuhan itu juga mempengaruhi pola kita berdoa. Seperti siapa yang kita kenal Tuhan kita, itu mempengaruhi sikap kita kepada Tuhan. Ada tadi ya, ada yang berdoa misalnya, duh Gusti. Keluargaku bisa membayangkan Gusti kalau dalam konsep Jawa, Gusti Paduka itu biasanya dipakai untuk raja. Ketika menghampiri raja, Sri Sultan misalnya, Paduka, ya, Gusti Raja. Itu berarti ada penghormatan, ada penyembahan di sana. Ketika kita menyebut Tuhan sebagai Gusti, kita menyembahnya, kita menghargainya, menghormatinya. Tetapi bisa jadi sebenarnya kita mempunyai gambaran seperti ada jarak ketika kita menyebut Gusti. Karena dalam konsep kerajaan, keraton, tidak mudah, tidak sembarangan bisa menghampiri
Sang Raja atau Sang Gusti itu. Tidak ada yang salah. Keluargaku mau menyebut dengan Bapa Surgawi, dengan Tuhan Yesus, kadang-kala juga Allah Roh Kudus, kadang-kala dengan nama Yesus langsung. Bahkan ada yang anak-anak muda itu menggunakan ya Papi J, ya maksudnya Papi Yesus. Silakan, tidak ada yang salah. Asal kita terus mengalami pembaharuan atau mengalami pemahaman pengenalan yang benar tentang siapa Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami ujian itu. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Matius pasal yang ke-16 ayat 15 dan seterusnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dan nanti yang mewakili murid-murid adalah Simon untuk menjawab Simon Petrus. Sebelumnya Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut orang siapakah aku? Menurut dunia siapakah aku?" Ada yang menyebut sebagai Elia, ada yang menyebut sebagai kalau ini istilah saya itu reinkarnasinya Yohanes gitu ya. Atau siapa saja dunia bisa menyebutnya. Nah, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada kelompok murid-murid yang sudah cukup lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang sudah melihat apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya di ayat yang ke-15, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Lalu ayat yang ke-16, "Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ayat 17 seterusnya Tuhan Yesus menerima pengakuan Petrus itu. Bahkan Tuhan Yesus menggunakan pengakuan itu menjadi dasar berdirinya gereja. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Gereja dibangun atas pengakuan ini. Selagi kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka kita sama. Ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, maka kita sama, dan disitulah gereja berdiri. Dan Simon Petrus dengan tegas menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Memang kalau nanti dilihat perjalanan kita pelajaran di hari Minggu di khotbah, kita hampir mendekati ketika Petrus mengkhianati Tuhan Yesus. Ini akan menjadi pertanyaan juga. Kenapa sebelumnya di Matius mencatat bahwa Simon Petrus sangat yakin bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus, Hamasiah, Anak Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bukan lagi Elia yang hidup kembali, bukan lagi Yohanes yang hidup kembali, tetapi adalah pribadi yang memiliki kehidupan sejati. Itulah Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Tetapi kenapa akhirnya Simon Petrus mengkhianati? Itu memang sedikit berbeda tema. Minggu kita akan mempelajari hal itu ya. Tetapi malam hari ini saya mau mengajak bahwa inilah pengenalan yang benar. Ketika Simon Petrus menyadari bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, akan mempengaruhi cara dia berrelasi dengan Yesus, cara dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita, keluargaku. Ketika kita mempunyai pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus, itu akan mempengaruhi cara kita berdoa. Ketika kita mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai kita, maka kita akan memiliki sikap yang tentunya berbeda. Saya pernah menyinggung kenapa kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau di akunnya SCBI, akun Instagram SCBI sedang membicarakan hyper grace. Orang-orang yang menganut paham hyper grace memahami kasih karunia yang tak terbatas sehingga agak sedikit berlebihan pemahamannya, yaitu pengampunan dosa itu sudah final sehingga tidak masalah sekarang saya berbuat dosa seperti itu. Kalau kita tidak, kita harus menyadari bahwa kita masih berdosa. Meskipun Tuhan mengampuni kita, tetapi 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 kita perlu mengakuinya. Salah satu dosa yang tidak pernah mungkin jarang kita sadari adalah ketika kita memiliki pengenalan yang tidak sempurna tentang Tuhan, bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita tidak menyadari kehadirannya, lalu kita
larut di dalam ketakutan, kekhawatiran, kita sampai melupakan bahwa ada Tuhan di samping kita, itu juga dosa. Artinya apa? Kita mengecilkan kuasa Tuhan. Kita menganggap abai. Kita tidak menghargai Tuhan dengan kuasanya yang ada di dalam diri kita atau di samping kita. Dan kita lebih tunduk, lebih takut kepada persoalan-persoalan kita. Makanya saya pun terus berdoa, ampuni saya Tuhan. Kenapa? Karena kadangkala saya tidak menganggap Tuhan sebagai sahabat saya yang terus menyertai saya. Saya berdoa Bapa kami, Bapak saya sembari membayangkan saya bisa bermanja, bisa dekat dengan Tuhan. Itu perlu proses waktu. Karena saya dibentuk Tuhan untuk bisa mengasihi Bapak saya, memiliki relasi kembali dengan Bapak saya, dan itu menolong saya dengan damai menyebut Bapa Surgawi. Bapa Surgawi. Nah, bagaimana kalau kita memiliki relasi-relasi yang tidak baik, keluargaku? Bagaimana Tuhan menolong kita? Saya ingin secara cepat mengingatkan, Timotius memiliki nenek dan ibu, itu yang disebut oleh Rasul Paulus. Timotius diyakini hasil perkawinan campuran antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Dan itu menjadikan status Timotius nggak enak. Makanya Timotius awal-awalnya adalah orang yang kurang percaya diri. Mungkin Timotius kehilangan figur orang tua atau ayah. Mungkin Timotius memiliki relasi yang kurang baik dengan ayahnya. Bagaimana bisa dia berdoa, Bapakku yang ada di surga, untuk Timotius seperti saya? Dan Tuhan menolong dengan cara menghadirkan namanya, saya sempat menyinggung hal ini, significant other. Siapa yang dipakai Tuhan untuk menjadi orang tua kita, orang yang mempengaruhi kita, orang yang secara mental otoritasnya di atas kita, itu bisa bule kita, bisa tante atau pak de, kakak bahkan, atau pendeta kita, yang kepadanya kita memang menganggap sebagai orang tua, sebagai kakak, kita menundukkan diri, dan itu sebagai significant other. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, Timotius, engkau anakku yang sah. Itu sangat-sangat baik bagi Timotius di dalam memperbaiki konsep relasi dengan orang tuanya. Dan saya yakin Timotius tidak sulit lagi berdoa, Bapakku yang di surga. Kenapa? Karena bayangannya adalah memiliki Bapak Paulus yang luar biasa. Mari keluargaku, kita renungkan dua hal ini. Bagaimana relasi kita dengan alam semesta atau relasi kita dengan orang tua kita, itu bisa mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, pengenalan kita semestinya semakin meningkat. Karena pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus akan mempengaruhi pola kita atau pola relasi kita kepada Tuhan Yesus juga. Pola doa kita. Semakin baik kita mengenal Tuhan, maka doa kita rasanya kita bisa menjadikan Tuhan sebagai apa saja. Bahkan kita bisa melewati masa-masa krisis. Masa-masa kritis seperti saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau bukan hanya menjadi Tuhan yang berkuasa, yang bertata di kerajaan surga yang tak tersentuh oleh kami, tetapi Engkau menjadi Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Bahkan Engkau adalah sahabat kami, sahabat karib kami, sahabat sejati kami. Karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami bisa menyebut-Mu sebagai sahabat, sebagai Yesus. Tetapi kami bisa menyebut-Mu sebagai pengenalan yang benar bahwa Engkau adalah Bapa kami. Kami bisa membawa apapun kepada Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini relasi yang sangat-sangat karib, yang sangat-sangat intim. Kami menikmati damai ketika kami berdoa kepada-Mu. Karena memiliki Bapa yang luar biasa, memiliki sahabat yang luar biasa, memiliki Raja yang berkuasa, memiliki Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ini akan terus mempengaruhi di dalam kami berelasi dengan Engkau dan di dalam kami berdoa. Membangun dasar iman kami kepada-Mu. Ampuni dosa kami kalau kami kadang-kala mengecilkan-Mu.
dan menganggap Engkau tidak ada dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih takut, lebih khawatir, lebih larut di dalam persoalan-persoalan kami, tidak merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yosef. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Yesus Kawan yang Sejati nomor 245. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Susah dan percuma berlelah karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu sadar, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami boleh bersama-sama melakukan ibadah jam doa di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan belajar firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan setiap doa kami kepadamu, ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan akan menolong setiap doa kami. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang sebentar lagi tanggal 9 akan melakukan pilkada serentak di berbagai wilayah. Tuhan tolong untuk kesiapan, secara khusus untuk menaati protokol kesehatan. Biarlah penyelenggara boleh mematuhi setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dan biarlah ada pemimpin yang boleh terpilih sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang boleh menolong setiap wilayah-wilayah tersebut untuk mengalami kesejahteraan baik secara ekonomi maupun secara sosial Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang masih dalam pandemi seperti ini. Tuhan tolong supaya pandemi ini telah segera usai. Banyak orang yang terdampak, Tuhan juga memberkati mereka. Orang-orang yang mengalami penderitaan, mengalami krisis, Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan juga memberkati untuk tenaga medis yang terus berjuang untuk menolong pasien-pasien yang terpapar oleh virus corona Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk pemerintahan yang terus berjuang untuk melakukan pencegahan, melakukan antisipasi, untuk melakukan perhentian penyebaran virus corona ini. Tuhan memberikan hikmat sehingga pemerintah boleh melakukan yang terbaik, sehingga bangsa kami boleh terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini kami juga mendengar ada banyak bencana yang terjadi, baik tanah longsor maupun banjir oleh karena musim hujan.
oleh karena curah hujan yang deras. Biarlah Tuhan juga memberkati orang-orang yang sedang mengalami kesulitan oleh karena bencana alam. Tuhan juga memberkati mereka yang terus berjuang juga untuk menolong, untuk mendampingi orang-orang yang sedang mengalami krisis seperti ini. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk GGBI. Kami bersyukur gereja kami boleh bernaung dengan GGBI. Biarlah Tuhan memberkati setiap pengurus untuk rencana Mubes maupun Musda. Tuhan juga akan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami, bersyukur ada gereja baptis di Ungaran. Melalui gereja ini biarlah Tuhan menolong supaya banyak orang yang boleh merasakan berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana program gerejamu di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Kedu Ungaran, secara khusus yang akan menyambut Natal. Tuhan memberkati setiap panitia yang boleh terbentuk dan setiap program-program yang nantinya akan dikerjakan. Biarlah Tuhan memberkati dan semuanya boleh merasakan sukacita. Kami juga berdoa untuk Pendeta Yo dan keluarga yang boleh melayani di Gereja Baptis Kedu Ungaran. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, kesehatannya. Tuhan memberkati setiap keperluan yang dibutuhkannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami meyakini Engkau akan menolong setiap kami, Engkau akan menjawab setiap seruan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.